Perkenalkan, nama saya Hafidi dari kelas A21, yaitu saya berasal dari Madura Sumeneb. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan skripsi proposal yang judulnya Pengaruh Model Pembelajaran Literasi Terhadap Peningkatan Daya Serap Baca Siswa pada Pelajaran PAI. Latar belakang masalah: perkembangan teknologi menuntut guru menjadi fasilitator dan motivator, mendorong siswa menemukan konsep mandiri dan menggali informasi. Model pembelajaran yang efektif sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan gairah belajar siswi. Jadi guru di sini berperan sebagai fasilitator dan motivator, bukan hanya menyampaikan ilmu saja, tapi juga harus bisa memberikan semangat dan dorongan kepada anak didik. Bagaimana caranya mereka itu lebih berminat untuk membaca pelajaran daripada memegang gadget dan semacamnya. Karena anak-anak atau siswa kita di sini lebih banyak di rumah daripada bersama guru-gurunya. Intinya kita harus mencari model pembelajaran yang bisa memotivasi anak didik supaya bisa memahami dan berminat untuk belajar. Karena pada zaman sekarang ini sudah kebanyakan gadget dan semacamnya, dan kebanyakan di sini memang anak-anak didik kami sudah tidak lagi mementingkan pelajaran. Mereka lebih senang bermain dengan HP dan semacamnya. Di sini kami bercerita sedikit bahwasanya ada di kelas 4 MI Darussalam di sini itu masih tidak tahu membaca seperti itu, Pak. Setelah kami tanya-tanya dan diselidiki, ternyata memang di rumahnya tidak pernah membaca dan seperti itu, tidak pernah belajar, cuman belajarnya atau memegang bukunya itu pas di sekolahan saja. Selain itu di rumahnya bermain dan juga bermain HP dan semacamnya. Jadi seperti itu. Peran guru berubah. Jadi dari dulu peran guru cukup dengan menyampaikan ilmu dan juga memberikan motivasi di sekolah dan semacamnya. Tapi beda dengan sekarang. Sekarang di sini guru harus menjadi fasilitator, yaitu guru bertugas untuk memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik dan peserta di luar kelas. Oleh karena itu model pembelajaran ini adalah sebuah tugas bagi seorang guru. Dan seterusnya, pentingnya kemampuan literasi. Ada literasi dasar. Literasi adalah fondasi untuk pengembangan potensi dan pendekatan anak dalam belajar memaknai kata dalam kegiatan membaca yang sesungguhnya, bukan sekedar latihan saja. Jadi bukan hanya membaca terus, tapi
di samping membaca juga bisa memahami apa yang dia baca. Terus perkembangan kognitif. Literasi mendukung perkembangan kognitif anak secara menyeluruh. Seterusnya, tujuan pendidikan nasional. Di sini pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan, kepribadian, kemandirian, serta tanggung jawab sosial dan kebahagiaan. Itu tujuan utama dari pendidikan nasional. Bisa disimpulkan iman. Yang pertama iman, landasan spiritual dan nilai. Dua, berkarakter atau etika dan budi pekerti, yaitu mempunyai etika dan budi pekerti yang baik, tidak kepada guru meskipun dijewer atau disakiti misalnya, itu tidak ada perlawanan ataupun tidak ada perlawanan yang bisa menyakiti guru, karena kami yakin bahwasanya guru itu tidak akan menjewer atau tidak akan memberi sanksi kecuali memang anak didiknya itu berbuat kesalahan, dan sanksi itu hanya untuk mendidik anak tersebut supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seterusnya pengetahuan, penguasaan konsep dan fakta. Terus keterampilan, kemampuan praktis dan teknis, yaitu mempunyai keterampilan yang global, apalagi pada zaman sekarang, yaitu yang zamannya adalah zaman AI. Itu meskipun kita adalah misalnya mahasiswa atau siswa jurusan PAI, kita tidak akan kalah dengan dalam bidang AI dan seterusnya. Rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengaruh model pembelajaran literasi terhadap Iya Pak, makasih Pak. Iya. Nggih Pak. Terdengar Pak. Nggih Pak. Sebentar Pak. Nggih Pak.
Ah, nggih nggih Pak, nggih Pak. Sampun Pak. Nggih. Nggih Pak. Nggih Pak. Nggih, nggih Pak. Nah, berarti proposal saya bisa dilanjutkan dengan judul ini ya Pak. Halo? Nah, Bapak. Permisi Bapak. Nah, ini untuk proposal saya bisa dilanjutkan uh, menggunakan judul ini ya Pak. Baik Pak. Hmm,
Mungkin sekian dulu Pak. Untuk maaf sebelumnya Pak, nanti mohon maaf, ini sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti saya dalam merevisi makalah ini ada yang saya tidak mengerti, bolehkah saya mengechat Bapak? Makasih Pak. Nggih Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.